Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Meliani Aprilia. Kalian bisa manggil saya Kak Meli atau Bu Meli. Saya merupakan lulusan dari Matematika Universitas Jambi, dan sekarang saya mengajar di salah satu sekolah yaitu di SMK Jakarta 1, dan saya juga sebagai pengajar di Bimbel Ganesha Operation. Ya adik-adik, di sini saya ingin menjelaskan materi untuk UTBK yaitu matematika. Materinya yang sering keluar di UTBK salah satunya adalah fungsi komposisi dan fungsi inverse. Untuk kita mengerjakan soal-soal UTBK tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse, kita cukup memahami 3 konsep, yaitu konsep pertamanya ada rumus inverse. Nah, di rumus inverse itu sebenarnya kita banyak, tapi untuk di soal-soal UTBK yang sering keluar itu biasanya hanya 2 rumus ini. Yang pertama ada rumus Y sama dengan AX ditambah B. Kita kan persamaannya Y sama dengan AX ditambah B. A itu kan merupakan koefisien dari variabel X dan B itu merupakan konstantanya. Nah, kalau kita inverse kan, inverse itu lambangnya Y pangkat min 1 sama dengan, nah rumusnya itu X dikurangin ke konstanta B. Karena di persamaan ini konstantanya itu bernilai positif, berarti inverse-nya bernilai negatif, berarti X min B per si koefisien variabel X A. Nah, seperti ini. Lalu yang kedua ada rumus Y sama dengan, ini kita pakai pecahan ya, AX ditambah B per CX ditambah D. Nah, untuk inverse-nya kita cukup merubah si koefisien X dari variabel B di pembilang dan si konstanta di penyebutnya. Kita cukup pindahkan mereka, pindah posisi, lalu tanda mereka ini kedua kita rubah dua-duanya gitu. Berarti Y inverse sama dengan A-nya ini kita ganti ke D ya. Kita rubah posisi dan kita rubah tanda. Berarti kalau di sini kita rubah, karena di sini D itu merupakan positif, berarti kita bisa tulis min D X ditambah B per C-nya untuk menyebut tetap ya, C-nya tetap CX. Lalu si A-nya ini kita pindah jadi konstanta di penyebut, tapi kita juga rubah tanda jadi min A. Nah, seperti ini ya adik-adik. Jadi untuk konsep pertama di rumus inverse-nya yang perlu kita pahami, kita hafal di 2 ini aja ya, karena ini yang sering biasanya keluar di UTBK, di soal-soal UTBK. Nah, contohnya, kita kerjakan contohnya ya. Contoh nomor 1, kita mengerjakan contoh yang untuk rumus ini ya. Berarti kita anggap Y sama dengan 2X ditambah 5. Berarti Y inverse-nya sama dengan, kayak tadi, ini X dikurangi B. Berarti X, B-nya apa? 5 ya. Kan ini positif, berarti kita jadi min 5 per A-nya berapa? 2. Seperti itu. Atau yang satu lagi, kita soal yang satu lagi ya. Atau Y sama dengan 2X min 5. Berarti kalau kita inverse kan menjadi X, variabel B-nya apa? Min 5 ya. Berarti di sini inverse-nya jadi plus 5 per variabel A-nya apa? 2. Seperti itu. Atau ada soal terakhir, coba lagi ya. Yang ketiga itu ada misalnya Y sama dengan 4 dikurangin 2X. Berarti kalau kita inverse kan, Y inverse sama dengan ini X. Ingat, B itu bukan selalu di belakang, tapi B itu merupakan konstanta. Nah, di sini konstantanya itu yaitu 4, berarti X min 4, karena kan ini 4-nya bernilai positif ya, per variabel A-nya apa? Ini ya, min, berarti per min 2 gitu. Lalu soal yang kita konsep yang keduanya ya, yang pakai rumus Y sama dengan AX plus B. Misalnya di sini
ada Y sama dengan 2x plus 5 per 4x plus 1. Nah, kita inversekan berarti Y inverse sama dengan, ingat kita rubah posisi ya, yang variabel X di penyebut di pembilang dan konstanta di si penyebut. Berarti ini kita pindah posisi. Ini berarti min, karena ini 1 pindah ke sini berarti langsung min X aja ya. Min X ditambah 5 per 4x nya tetap 2 ini kita pindah menjadi konstanta, jadi kita rubah tanda juga ya, min 2 gitu, seperti ini. Atau satu lagi kita kerjain, Y sama dengan 2x per 4x plus 2 gitu. Rumus ini berarti kalau kayak gini kita juga bisa inversekan ya. Y inverse sama dengan, ingat variabel konstanta di penyebut kita jadi ke variabel X di pembilang, berarti ini kita pindah posisi ya. Ini kita pindah posisi berarti jadi min 2x ditambah min 2x karena karena di sini nggak ada konstantanya ya, di pembilang tidak ada konstanta ya, udah tetap jadi min 2x per 4x nya tetap ya, 4x tetap, dan di sini variabel X nya berarti min 2 gitu, seperti itu. Gimana Dede paham untuk konsep nomor satunya? Untuk konsep pertama untuk merubah fungsi inverse ya. Tadi kita sudah memahami ya konsep untuk yang pertamanya, lalu kita lanjut konsep keduanya ya. Konsep keduanya itu yaitu ada mengubah fungsi komposisi menjadi fungsi. Nah, di sini kita harus tahu dulu nih yang mana yang merupakan si fungsi komposisi dan yang mana yang merupakan fungsi. Nah, kakak tulis ya contohnya, misalnya ada misalnya ada f2x plus 5 sama dengan 4x plus 1 dan fx sama dengan 2x plus 5. Nah, kita harus cari tahu dulu yang mana yang merupakan fungsi komposisi dan yang mana yang merupakan fungsi. Nah, untuk membedakan ya, cara membedakan yang mana fungsi komposisi dan merupakan fungsi, kita lihat di kurung di dalam fungsinya. Misal di sini di dalam kurung f-nya itu ada nilai selain si variabel x, dan yang di bawah ini ada variabel di dalam kurung hanya variabel x. Nah, yang merupakan fungsi komposisi itu yang ada nilai selain variabel x-nya. Nah, ini kan di sini 2x plus 5, di sini x. Nah, 2x plus 5 itu kan tidak hanya ada x doang ya, ini ada selain angka x. Nah, ini yang merupakan fungsi komposisi. Ini merupakan fungsi komposisi. Dan yang ini karena yang di dalam kurung f itu hanya variabel x, berarti inilah yang dinamakan fungsi gitu. Nah, kan kita sudah tahu nih cara membedakan yang mana fungsi komposisi dan yang mana merupakan fungsi. Lalu biar kalau untuk mencari fungsi itu, mengerjakan soal-soal fungsi komposisi di soal UTBK, kita lebih mudahnya itu merubah fungsi komposisi dulu menjadi si fungsi. Bagaimana caranya? Nih, cara untuk merubah fungsi komposisi menjadi fungsi, kita contohnya ya dari soal yang sebelumnya, f 2x plus 5 sama dengan 4x plus 1. Biasanya kalau udah dalam bentuk fungsi kan kita langsung substitusi aja ya, yang nilai yang di dalam kurung ini ke si x. Tapi kalau untuk fungsi komposisi kita rubah dengan cara kita inversekan terlebih dahulu si yang di dalam kurung ini. Caranya seperti yang tadi konsep pertama itu kan kita inversekan, berarti kalau kita inversekan hasilnya apa? 2x plus 5 berarti x, b nya apa? min 5 ya, per variabel a nya 2. Nah, kita udah dapat nih hasil inverse-nya. Dari hasil inverse inilah baru kita substitusi ke x nya ini, berarti jadi ini langsung menjadi fungsi ya. Jadi kita tulis fx sama dengan
4 dikali hasil inversnya X min 5 per 2 ditambah 1 dari yang persamaan ini ya. Berarti sama dengan, ini bisa kita coret 2, berarti kita kali ke dalam 2X min 10 ditambah 1. Berarti inilah yang dinamakan fungsinya gitu. Jadi kita rubah dulu fungsi komposisi menjadi fungsi. Lalu ini bisa kita selesaikan 2X min 9 ya, berarti. Nah, oke, untuk cara merubah fungsi komposisi menjadi fungsi ya, lalu paham ya adik-adik. Kita lanjut ke konsep ketiga ya, konsep terakhir. Konsep terakhir itu ada memindahkan si F. Memindahkan F. Kita memindahkan si fungsi F ini ya. Memindahkan itu maksudnya kita memindahkan ruas dari ruas kiri ke ruas kanan. Misalnya ya, ada F segitiga sama dengan kotak. Nah, kita ingin memindahkan si F ini dari fungsi kiri ke dari ruas kiri ke ruas kanan. Nah, kalau kita pindahkan ruasnya, ininya juga F-nya itu jadi kebalikannya. Misalnya di sini kan fungsi, berarti kalau kita pindah ruaskan ke kanan berarti menjadi F inverse. Jadi ini segitiga sama dengan F inverse, kebalikannya F inverse kotak gitu. Atau biasanya kita menulisnya gini ya, F inverse nya itu di sebelah kiri ya, di ruas kiri sama dengan kotak gitu, sama dengan segitiga ya. Nah, contohnya langsung ya, biar lebih paham. Misalnya F 2X plus 5 sama dengan 4X plus 1. Nah, kalau kita memindahkan si F ini berarti 2X plus 5 sama dengan, pindah ruas menjadi inverse ya, F inverse 4X plus 1. Nah, seperti itu cara memindahkan fungsi, memindahkan ruasnya ya, dari sebelah kiri menjadi sebelah kanan. Kalau misalnya awalnya ini fungsi inverse, berarti kalau kita pindahkan juga menjadi fungsi. Misalnya F inverse 2X plus 5 sama dengan 4X plus 1. Berarti kalau kita pindahkan ruas menjadi, ini tetap ya, yang di dalam kurungnya tetap 2X plus 5 sama dengan, karena sebelumnya ini F inverse, berarti kalau kita pindah ruaskan menjadi fungsi ya, F 4X plus 1. Nah, seperti itu. Jadi kita memahami 3 konsep ini ya, kita cukup memahami 3 konsep ini untuk fungsi komposisi di soal-soal UTBK. Karena soal-soal UTBK yang sering keluar seperti tentang ini aja, persamaannya yang F sama dengan Y sama dengan AX plus B, dan si pecahan dalam bentuk pecahan yaitu Y sama dengan AX plus B per CX plus D, seperti itu. Biar lebih mudahnya lagi untuk memahami konsep-konsep tersebut, kita langsung mengerjakan latihan-latihan soal di UTBK ya. Ya, adik-adik, ayo mari kita coba langsung latihan mengerjakan soal-soal UTBK ya. Nah, di sini kita bisa lihat soalnya, soal SBMPTN tahun 2019, yaitu jika fx sama dengan 3x plus a, kita langsung lulus ya, berarti diketahuinya di sini fx-nya itu sama dengan 3x plus a dan FOF-nya. Nah, ada fungsi komposisi f bundaran f x sama dengan 9x plus a plus 3 ya. Lalu yang ditanyakan itu adalah si FA-nya ya. Yang ditanya FA-nya berapa? Oke, kita bisa langsung jawab ya. Jawab. Berarti di sini kita kerjakan dulu si fungsi komposisinya ya. Berarti f bundaran fx sama dengan 9x plus a plus 3. Nah, ini kita bisa rubah dulu ya menjadi f, jadi fx sama dengan 9x plus a plus 3. Nah, fx ini kan udah diketahui, bisa kita
bisa kita ganti ya menjadi F 3x plus A sama dengan 9x plus A plus 3. Nah, dari ini kan masih merupakan fungsi komposisi ya di konsep. Berarti di konsep nomor 2 ini kita inversekan dulu terlebih dahulu ya. Berarti ini kita inversekan. Kita inverse. Nah, inverse-nya itu apa? X, si variabel B-nya itu apa? Min A ya, per A-nya itu apa? 3. Nah, kita sudah dapat ya inverse-nya ini. Berarti kita bisa langsung merubah dalam bentuk fungsi ya. Berarti fx sama dengan kita substitusi baru. Kita substitusi hasil inverse ini ke dalam sini ya. Berarti 9 dikali x min A per 3 ditambah A ditambah 3. Nah, ini kita bisa coret. Kita bisa coret ini 1, ini 3 ya. Gitu. Berarti kita 3-nya kali ke dalam ya, berarti jadi 3x min 3a ditambah a ditambah 3. Berarti menjadi 3x min 2a tambah 3a tambah a berarti 2a ya, tambah 3. Nah, ini fx-nya. Nah, lalu ini kan masih ada berupa a ya. A ini kita cari dulu nilai a-nya. Kita masukkan dulu fx-nya itu tadi apa? 3x ditambah a sama dengan 3x min 2a plus 3. Nah, dari rumus kesesuaian ini 3 dengan 3 sudah sesuai ya. Lalu ini a, berarti a dengan min 2a plus 3. Jadi berarti yang a dengan min 2a plus 3. Berarti kita bisa langsung gini aja. Berarti A sama dengan min 2A plus 3. Nah, A-nya itu kita pindah ruas ya menjadi 3A sama dengan 3 ya. Berarti A sama dengan 1. Kita sudah dapat nih A-nya 1. Yang ditanya apa? FA-nya. Berarti kita bisa langsung ganti A-nya itu dengan 1. Tapi di sini kan di fungsi fx-nya ada A, kita rubah dulu ya di fungsi fx-nya. Fungsi fx sama dengan tadi apa? 3x min 2a ditambah 3. Nah, kita rubah dulu A-nya menjadi 1, berarti 3x 2 kali 1 min 2 ya, ditambah 3. Berarti jadi 3x ditambah 1. Ini fungsi fx-nya ya, fungsi fx. Lalu yang ditanya apa? fa. Fa-nya itu kita udah dapat 1, berarti jadi f1 sama dengan satunya baru kita substitusi ya dengan variabel x-nya, berarti 3 kali 1 ditambah 1 sama dengan 3 kali 1 berapa? 3 tambah 1. Hasilnya berapa? 4 gitu. Berarti jawabannya adalah C ya adik-adik, nomor 1. Ya adik-adik, ayo kita lanjut lagi ya ke soal nomor 2. Nomor 2 seperti ini, soal SBMPTN tahun 2019 ya. Soalnya itu jika f1 per x sama dengan x per 2x. Berarti kita langsung tulis saja ya diketahuinya. Diketahui itu f1 per x sama dengan x per 2 ditambah 3x. Lalu dan diketahui f inverse-nya itu f inverse A-nya sama dengan min 1. Lalu yang ditanya adalah A-nya. A-nya. Oke, berarti kita langsung jawab sama-sama ya. Jawab. Nah, di sini diketahui f1 per x. Berarti nah f1 per x ini kan merupakan fungsi komposisi ya. X per 2 tambah 3x. Berarti kita bisa rubah dulu nih si fungsi komposisi menjadi fungsi. Gimana caranya tadi? Caranya kita inversekan terlebih dahulu ya. Ini kita inverse 1 per x, kita inverse berarti tetap 1 per x juga ya. Iya. Kita sudah dapat ya inverse-nya 1 per x. Nah, baru
Berarti kita sudah dapat fungsinya ya, fx sama dengan, baru si hasil inverse ini kita substitusi ya, x-nya menjadi 1 per x per 2 ditambah 3 dikali x-nya 1 per x ya. Nah, untuk menghilangkan x ini kita boleh ya, kedua ruas keduanya itu kita kali x. Untuk menghilangkan x-nya berarti ini 1 per x kali x 1 per 2 kali x, jadi 2x ditambah 3 1 per x kita kali x berarti 3 ya, sisa 1 kan, 3 kali 1 3, berarti kita dapat nih fx-nya 1 per 2x ditambah 3. Lalu yang ditanyakan a, kita ada diketahui f inverse a sama dengan min 1. Nah, konsep nomor 3 itu kita bisa merubah si f ini, kita pindahkan dari ruas kiri ke ruas kanan. Berarti kalau kita pindahkan ini berarti sisa si a ya, sisa si a sama dengan f-nya kita pindah ruaskan, berarti ini inverse, berarti kalau kita pindah ruaskan menjadi f ya, f min 1. Nah, kita dapat nih a sama dengan f min 1. Berarti kan yang ditanya a ya, sudah pas ya, berarti kita langsung substitusi aja di soal kan kita udah dapat nih fx-nya 1 per 2x plus 3, berarti kita langsung rubah menjadi, kita langsung ganti ya ke f min 1, berarti 1 per 2 dikali min 1 ditambah 3 gitu, jadi 1 per 2 kali min 1 min 2 ditambah 3 sama dengan 1 per 1 atau sama dengan 1 gitu. Berarti jawaban nomor 2 adalah C. Ya adik-adik, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 3. Soalnya seperti ini, soal SBMPTN tahun 2019. Nah, dari soal kita bisa langsung mengetahui ya, diketahuinya apa? Diketahuinya f 2x sama dengan min 1 per x plus 2 ya, x plus 2. Lalu diketahui lagi f inverse-nya, f inverse dari 2 per a sama dengan 3a. Lalu yang ditanyakan apa? Yang ditanya adalah nilai si a, nilai a-nya. Oke, kita jawab ya, kita jawab sama-sama. Nah, kita jawab, berarti kita kerjakan si fungsi f ini kan f 2x sama dengan min 1 per x plus 2, ini kan merupakan si fungsi komposisi ya, fungsi komposisi. Berarti kita bisa inversekan terlebih dahulu ya, kita mencari fungsinya ya, kita ubah ke fungsi, kita inverse. Berarti jadi x, variabel b-nya apa? Variabel b-nya nggak ada ya, berarti kita kosongin aja, berarti x per variabel a-nya apa? 2. Berarti kita dapat inverse itu x per 2. Lalu berarti kita sudah dapat fx-nya sama dengan hasil inverse kita substitusi ke sini ya, jadi min 1 per x-nya kita ganti jadi x per 2 ditambah 2. Nah, untuk menghilangkan 2 ini kita bisa semuanya dikali 2 ya, jadi sama dengan min 1 kali 2 per x per 2 kali 2 berarti x ya, x ditambah 2 kali 2 berapa? 4. Nah, berarti kita dapat fungsi fx-nya. Fungsi fx-nya ini min 2 per x plus 4. Lalu di sini ada f inverse. Di sini ada diketahui f inverse 2 per a sama dengan 3a. Nah, kita sesuai konsep nomor 3 ya, kita pindahkan dulu si fungsi inverse, kita pindah ruas ya. Kita pindah ruas, berarti ini jadi sisa 2 per a sama dengan kita pindah ruas dari fungsi inverse menjadi f ya, berarti ya f 3a. Nah, kita dapat berarti f 3a. Kita juga udah mau tahu nih fungsinya, fungsi fx-nya. Berarti kita bisa langsung nih 2 per a sama dengan x-nya kita ganti 3a ya, berarti min 2 per x-nya kita ganti jadi 3a plus 4. Nah, dari sini kita kali silang ya, minnya ke penyebut aja ya, berarti min 2a sama dengan kita kali silang berarti 6a ditambah 2 kali 4 8, berarti
A-nya kita pindah ruas, berarti ini jadi min 8A sama dengan 8. Lalu kita dapat A-nya berapa? Min 1 ya, 8 dibagi min 8. Udah, kita dapat nilai A-nya nih. Berarti yang ditanya apa? A-nya ya. Berarti kita sudah dapat hasilnya, yaitu min 1. Mudah kan ya adik-adik? Iya adik-adik, ayo kita lanjut lagi ya ke soal nomor 4. Soalnya seperti ini, soal UTBK tahun 2022 ya. Tahun 2020. Maaf. Nah, dari soal ini kita dapat diketahuinya ya. Diketahuinya apa? Diketahuinya fx sama dengan 3x plus 1 ya. 3x plus 1. Lalu ada GOF-nya. G bundaran O bundaran F x sama dengan 9x kuadrat ditambah 1. Lalu yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu si G1-nya. G1-nya. Oke. Kita jawab ya. Nah, dari sini berarti kita kerjakan si fungsi komposisi ini ya, fungsi komposisi gabungannya. G bundaran F x sama dengan 9x kuadrat ditambah 1. Nah, kita bisa rubah dulu nih si penulisannya, jadi G fx ya, kita bisa rubah seperti ini ya, sama dengan 9x kuadrat ditambah 1. fx nya kan udah diketahui ya, berarti kita ganti G fx nya berapa? 3x plus 1 sama dengan 9x kuadrat plus 1. Nah, ini kan masih merupakan si fungsi komposisi ya, berarti kita rubah dulu ke fungsi. Berarti ini kita inverse. Kita inverse kan ya. Kalau kita inverse berarti berapa? Jadi X, B-nya min 1 ya, per A-nya berapa? 3. Berarti kita dapat nih si fungsinya. Fungsinya berarti Gx sama dengan, baru hasil inverse kita substitusi ke sini ya, berarti 9 dikali X min 1 per 3 kuadrat ditambah 1. Nah, berarti kita kerjakan dulu nih yang kuadratnya. 9 kita kuadratkan berarti X kuadrat 2 kali min 1 kali 2 2 kali min 1 kali X, berarti min 2X min 1 kuadrat plus 1 per 3 ditambah 1. Nah, dari pernya 3 kuadrat. 3 kuadrat berapa? 3 kuadrat itu 9 ya. 9. Nah, ini kita bisa coret ya. 9 bisa kita coret 9. Berarti sama dengan berapa? Ini kan 1, berarti langsung ya X kuadrat kurangin 2X ditambah 1 ditambah 1. Berarti X kuadrat dikurangin 2X, 1 tambah 1 2 ditambah 2. Berarti inilah fungsi fx-nya, persamaan fungsinya, fungsi gx-nya ya. X kuadrat min 2x plus 2. Lalu yang ditanyakan apa? G1 ya. Yang ditanyakan G1 ya. Udah, berarti langsung kita ganti aja. Di sini kita tulis lagi gx-nya sama dengan X kuadrat dikurangin 2X ditambah 2. Kita mau mencari G1. Berarti kalau kita mau mencari G1 itu kita ganti aja ya langsung X-nya. Jadi 1 kuadrat dikurangi 2 dikali 1 ditambah 2 sama dengan 1 kurangin 2 ditambah 2. Berarti hasil G1-nya berapa? 1. Berarti jawabannya A ya. Ya, adik-adik, kita lanjut ya ke soal nomor 5, soal terakhir. Soalnya seperti ini, soal UTBK tahun 2020. Oke. Kita dari soal ini kita bisa menulis diketahuinya apa? Diketahuinya itu ada fungsi f 2 log 4x sama dengan 2x plus 1. Lalu jika udah diketahui itu, jika f inverse adalah inverse dari fungsi f, maka berarti yang ditanyakan adalah f inverse 3-nya. F inverse 3. Oke, yang ditanya f inverse 3 ya. Nah, berarti kita jawab sama-sama ya. Kita jawab. Nah,
di sini diketahui si fungsi f, tapi yang ditanya inverse, berarti kita bisa menggunakan konsep nomor 3 ya. Konsep nomor 3 yaitu memindahkan si f. Berarti kita pindah ruaskan ya si fungsi f ini. Berarti kalau kita pindahkan ruas kan f 2 log 4x sama dengan 2x plus 1. Berarti kalau kita pindahkan ini sisa 2 log 4x sama dengan dari f, berarti kita pindah ruaskan menjadi inverse ya, f inverse dari 2x plus 1. Oke, kita dapat, tapi ini inverse-nya masih berupa si fungsi komposisi ya. Berarti dari fungsi komposisi ini f inverse 2x plus 1 sama dengan 2 log 4x. Kita rubah dulu ke fungsi, berarti kita apa? Kita inversekan terlebih dahulu si ini. Kita inverse terlebih dahulu, berarti inverse-nya x, variabel b-nya apa? Jadi min 1 per a-nya 2 ya. Kita ya, dari hasil inverse ini kita berarti bisa menemukan si fungsinya ya, fx. Hasil inverse kita substitusi ke sini, 2 log 4, x nya kita ganti ya, jadi x min 1 per 2. Oke, jadi 2 log 2 log, ini kita bisa coret ya, 2 nya 2 dengan 4 kita bisa coret, ini 2, berarti 2 log, 2 nya kita kali ke dalam ya, berarti 2x min 2. Oke, kita dapat nih fungsinya. Persamaan fungsi fx sama dengan 2 log 2x min 2. Lalu yang ditanya, maaf, ini inverse ya, lupa. Ini kan tadi dari fungsi inverse ya, f inverse ya. Kita fungsi inverse komposisi ya, kita rubah ke fungsi inverse biasa. Berarti ini kurang f inverse-nya ya, ini juga f inverse. Jadi kita dapat f inverse x-nya sama dengan 2 log 2x min 2. Lalu yang ditanyakan f inverse 3, ya udah. Berarti f inverse x sama dengan 2 log 2x min 2. Berarti kalau f inverse 3 kita langsung ganti aja ya x-nya. Kita substitusi 2 log 2 dikali 3 dikurangin 2. Berarti 2 log 2 kali 3 6 dikurangin 2, berarti 2 log 6 kurang 2 berapa? 4. Berarti 2 log 4 berapa? 2 log 4 itu yaitu 2. Nah, berarti f inverse 3 nya adalah 2, yaitu C ya jawabannya. Demikianlah materi yang bisa kakak jelaskan untuk materi tentang UTBK, yaitu fungsi komposisi dan fungsi inverse. Lalu mungkin adik-adik bisa kita latihan lagi ya, latihan soal-soal yang lain, berarti untuk bisa mempercepat waktu pengerjaan kita ya. Jadi semakin kita sering-sering latihan, kita bisa tahu nih waktu kita mengerjakan kira-kira satu soal itu bisa berapa lama gitu. Jadi kita bisa atur waktu lagi ya. Nah, kita sering-sering latihan, dan semoga adik-adik bisa memahami apa yang sudah kakak terangkan hari ini ya. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.